Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiane Siritonga dari kelas TIS 1801 dengan NPM 18110346 dan teman saya Rizkina Silaban dari kelas TIS 1801 dengan NPM 18110346. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami dengan judul Penerapan Metode WP dan WASPAS dalam pemilihan supplier alat-alat kesehatan studi kasus Rumah Sakit Umum Hidayah Medan. Adapun presentasi ini dibuat untuk memenuhi UAS kami dalam mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi dengan dosen pengampu Bapak Soeb Arifin MKom. Latar belakang, pandemi COVID-19 memaksa semua manusia menggunakan alat perlindungan diri, terutama untuk tenaga kesehatan. Ketersediaan alat perlindung diri (APD) tidak seimbang dengan jumlah pengguna APD, sehingga seringkali menimbulkan kelangkaan. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mendistribusikan alat kesehatan di tengah pandemi ini, khususnya dalam pengadaan alat perlindungan diri atau sering disingkat dengan APD. Riset ini bertujuan membantu distributor untuk mengambil keputusan dalam pendistribusian alat kesehatan. Mengambil keputusan pada distribusi alat kesehatan dapat ditentukan berdasarkan metode WP dan metode WASPAS. Wabah corona, seperti yang kita ketahui, telah lama, hampir 1 tahun lebih di Indonesia, di dunia, khususnya di Indonesia. Situasi seperti ini mengakibatkan penggunaan pelindung diri jika berpergian. Ranti pertahanan diri adalah pelekatan sekumpulan benda pada tubuh dengan tujuan melindungi manusia dari virus atau bakteri. Sering digunakan masyarakat yaitu masker dan face shield. Undang-Undang tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan Pengadaan menyebutkan peralatan medis menunjang tenaga medis untuk memberikan pelayanan medis. Para medis harus menjamin ketersediaan alat kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat. Pada praktiknya, penyediaan alat kesehatan tersebut, khususnya di masa pandemi ini, membutuhkan strategi yang cukup matang. Proses pengadaan alat kesehatan pandemi lingkungan rumah sakit. Pertama, harus adanya perancangan dan penerimaan. Yang kedua, penganggaran dan keuangan. Yang ketiga, penyeleksian oleh tender distributor. Yang keempat, uji coba dan logistik. Yang kelima, pengembangan kemampuan. Yang keenam, tahap instalasi. Dan yang ketujuh, penggunaan dan kesehatan. Yang terakhir, pemeliharaan. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode WASPAS merupakan teknik menentukan wilayah prioritas menggunakan sistem penimbangan. Yang kedua, metode WP atau Weighted Product merupakan penyelesaian multi-attribute decision making atau MADM menggunakan perkalian mengacu skala prioritas yang tidak berkaitan. Perkalian membentuk korelasi peringkat produk dan skor yang dihasilkan. WASPAS dihitung dengan dua langkah. Yang pertama itu dengan matriks normal, yang mana RIJ di sini matriks yang ternormalisasi. Yang kedua, MX yaitu nilai paling tinggi pada kolom KJ, MI yaitu nilai paling rendah pada kolom KJ, dan XIJ yaitu matriks keputusan. Setelah didapatkan kedua nilai tersebut, maka dilakukan normalisasi dapat pada matriks.
yang mana Q di sini sebagai kepentingan relatif, Rij di sini sebagai matrik normalisasi, W di sini sebagai bobot, J di sini sebagai kriteria, dan I alternatif. I terletak di bagian baris, sedangkan J terletak di bagian kolom. Untuk metode WP atau Weighted Product, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, perancangan. Mendata masker dan face shield dari berbagai merek lain yang akan dirankingkan. Yang mana yang paling layak digunakan atau direkomendasikan. Yang kedua, tahap analisis perhitungan. Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria skor peminatan, serta melakukan normalitas menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nilai normal harus bernilai 1 dengan J, 1, 2, 3, sampai ke N. Jumlah data serta sigma adalah total skor dari semua jumlah. Yang selanjutnya, penentuan nilai sektor atau vektor. Selanjutnya, menentukan vektor V. Di sini kami menggunakan uji vektor S dan vektor V. Kesimpulannya, penentuan mutu distributor Rumah Sakit Hidayah Medan dapat ditentukan menggunakan metode Weighted Product, dan pengambilan keputusan pengadaan alat kesehatan dari distributor dapat ditentukan menggunakan metode WASPAS. Dari beberapa alternatif yang harus diambil untuk dijadikan sebagai alat layak pakai dengan kriteria yang menjadi bahan pertimbangan. Dari perolehan seluruh data membuktikan penentuan distributor alat kesehatan ditentukan dari uji taraf scoring, uji vektor S dan vektor V. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi karya ilmiah kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.